Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menyampaikan tugas besar pendidikan karakter bagian 4. Di sini saya berkelompok dengan Rifka Adelina dan Umar Bimas. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa saja yang telah kami lakukan di tugas besar 1, tugas besar 2, tugas besar 3, dan sekarang di tugas besar 4 saya akan melakukannya. Yang pertama adalah deskripsi masalah lingkungan. Pada tugas besar satu, deskripsi masalah lingkungan kami berpacu terhadap tempat tinggal saya yaitu di Bali. Sedangkan saya sekarang sedang ada di Sukabumi. Berhubung saya lagi pindahan ya. Waktu itu saya masih ada di Bali dan menurut saya itu kurang tepat karena di Bali sendiri sudah melakukan beberapa poin-poin yang penting untuk penanggulangan masalah sampah plastik. Sedangkan pada masalah lingkungan yang kali ini kami petik dari tempat tinggalnya Mbak Rifka Adelina yaitu di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang sendiri sampah plastik menjadi cukup meresahkan. Ada kalanya di beberapa bulan sekali akan terjadinya banjir seperti di bulan Juli dan bulan Agustus. Mengingat sampah dari DKI Jakarta juga kebanyakan akan dikirim ke Kota Tangerang ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini sejak 3 tahun belakangan ini, maksudnya ini semenjak dari pandemi ya, persentase sampah plastik dan organik lainnya mencapai 40% di tempat pembuangan akhir Rawa Kucing. Rawa Kucing ini tepatnya ada di Kota Tangerang, Banten ya, di Neglasari. Ini seperti gambar yang kita bisa lihat di sini. Ini gambarnya. Ini bisa kita lihat banyak sampah plastik di sini mencapai angka yang lumayan tinggi ya, karena kita lihat di sini rata-ratanya plastik lah. Hampir 50% dari situ plastik. Dan kita tahu sendiri bahwa plastik itu susah untuk didaur ulang. Alasan kenapa kami memilih topik tersebut yaitu karena Kota Tangerang merupakan tempat tinggalnya Mbak Rifka Delina ya. Dan tempat tinggal saya yaitu di Bali dan Mas Umar di Purwokerto sendiri telah menerapkan beberapa prinsip yang sepatutnya dilakukan juga di tempat tinggalnya Mbak Rifka Adelina di Kota Tangerang. Ya, solusi yang kami sampaikan yaitu dengan mengganti pembiasaan masyarakat menggunakan sampah plastik terus-menerus dengan beberapa alternatif lain yang bisa digunakan ataupun dipraktikkan dengan cukup mudah. Ya, karena di tempat tinggal saya dan tempat tinggalnya Mas Umar sendiri sudah melakukan beberapa alternatif tersebut seperti mengganti pipet plastik dengan pipet stainless steel ya, ataupun membawa kotak makan sendiri, mengingat di Bali dan di Kota Purwokerto tempatnya Mas Umar di sana sudah dilarang ya untuk penggunaan sampah plastik yang sekali pakai seperti itu. Jadi itu perlu dicontoh di tempatnya Mbak Rifka Delina. Dan membawa tempat minum sendiri saat membeli minuman, yaitu seperti kita biasa ya, kita membeli minuman-minuman yang identik manis ataupun kopian gitu biasanya diberinya botol plastik sekali pakai ya. Nah, dan yang terakhir itu membawa kantung belanjaan kita sendiri. Membawa kantung belanjaan kita sendiri ini di Bali dan di Purwokerto sudah menerapkan ya pemerintah daerahnya itu untuk pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, yang mana biasanya itu dipergunakan untuk barang bawaan jika kita beli di pasar ataupun di supermarket ya. Maka kita di sini akan membawa kantung kita sendiri. Sebenarnya bisa juga kita beli di kasirnya ya, mereka pun akan menyediakan, dan ini sepatutnya dicontoh untuk Kota Tangerang, saya rasa begitu. Ya, ini beberapa foto ya ataupun solusi yang bisa kami sampaikan. Ini seperti yang bisa dilihat di sini itu pipet stainless steel ya. Pipet stainless steel agar kita tidak memakai pipet plastik dan sekali buang seperti itu. Ataupun kita membawa botol minuman seperti ini jika kita membeli minuman agar bisa dipakai terus-menerus ya, tidak dibuang sampah plastik itu. Lalu membawa kotak makanan jika kita berbelanja, tidak dengan dikasih, misalkan kita beli seperti apa, cilok lah, cilok bakso gitu biasanya kan dikasih kayak
plastik kecil dan setelah kita makan kita buang, itu merugikan sih jika masyarakat semuanya melakukan itu ya. Kesadaran masyarakat harus segera diberlakukan. Masyarakat harus segera sadarlah akan dampak buruknya sampah plastik ini karena susah didaur ulang. Hambatan dan tantangan, biaya efek samping dalam penerapan solusi masalah. Hambatan yang terjadi adalah masyarakat yang cenderung terbiasa menggunakan plastik ataupun akan sulit berubah. Maksudnya di sini adalah biasanya masyarakat sendiri kan seperti belanja di pasar ataupun supermarket, mereka biasa membeli barang-barang misalkan seperti ikan ataupun cumi ya yang berbau seafood ataupun apapun yang mengandung basah ya, mengandung air maksud saya. Itu kan basah jika kita hanya memakai kantung bawaan kita sendiri yang kita beli dari tempat-tempat biasa, itu terbuatnya itu dari kain. Sedangkan itu kan tidak resistensi terhadap air kan, maka akan tumpah. Makanya masyarakat itu cenderung akan tetap menggunakan plastik. Tantangannya itu. Dan tantangan terberatnya menurut saya yaitu kesadaran masyarakat sendiri ya. Saya yakin masyarakat telah mendapatkan edukasi yang cukup untuk tidak menggunakan sampah plastik tetapi tidak melakukannya. Hanya mengetahui tetapi tidak melakukannya. Karena kesadaran masyarakat masih minim. Mereka tidak sadar, mereka hanya bisa protes ketika adanya banjir tapi mereka sendiri yang membuang sampah plastik tersebut. Untuk biayanya ini cukup murah ya, mengingat solusi yang kami sampaikan masih bisa dibeli oleh semua orang lah ya. Untuk menengah ke bawah pun masih bisa membelinya karena biayanya cukup murah ya, bisa dibeli oleh semua masyarakat dan cukup sederhana untuk digunakan. Efek samping terhadap penerapan solusi, efek samping terhadap penerapan solusinya ini cukup baik ya, cukup berdampak positif karena mengingat kita tidak akan memakai lagi sampah-sampah plastiknya sekali buang itu ya. Tetapi mungkin akan ada efek samping seperti kayak uh, kita setelah memakai harus mencuci lagi, kan beda kan pembiasaannya dengan plastik yang sekali pakai itu tidak perlu kita cuci ataupun langsung kita buang gitu. Kita harus mengingat kembali lah jika kita mau berbelanja maka kita harus membawa tas itu begitu. Karena biasanya kan wah kita mau belanja tidak perlu membawa apapun karena di tempat belanjanya akan disediakan plastik oleh supermarket ataupun pasar tersebut. Begitu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya menggunakan plastik dan berlebihan akan menjadi hal yang tidak karuan. Maka dari itu sebaiknya segera mengganti pemakaian plastik sebisa mungkin dengan beberapa solusi yang telah kelompok kami berikan. Kesadaran berawal dari diri sendiri, maka mulai dari diri kita sendiri jika ingin melakukan perbuatan tersebut sebelum menerapkannya pada orang lain. Ya. Pembagian kerja dari setiap kelompok. Saya Muhammad Farhan bertugas sebagai penulis dan pemberi ide untuk tugas. Ya, saya juga yang ini ya, saya juga yang presentasi sekarang. Untuk Mas Umar sendiri, Mas Umar yang mengeditkan video yang saya berikan ya, dan memberikan foto yang sesuai dengan tugas yang ada. Untuk Mbak Rifka Adelina bertugas sebagai pemeriksa kesalahan pada tulisan. Tautan video setelah ini akan saya berikan ya tautan videonya. Kira-kira itu sekilas dari saya dan kelompok saya. Di video selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit ilustrasi visual daripada yang kelompok saya sampaikan ya, solusi untuk saya salah satunya saja ya, yaitu membawa kantung bawaan sendiri saat berbelanja. Saya akan memberikan videonya pada video ilustrasinya pada video berikut.
Sekian dari kelompok saya, kelompok 10. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.